Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila numerik berjudul Pancasila numerik dalam sistem nilai. Prolog. Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi nasional memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun dalam praktek, Pancasila acap kali berhenti pada tataran simbolik, normatif, atau legal formal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sering dianggap telah cukup untuk menyatakan adanya suatu kebijakan atau keputusan dinilai sebagai Pancasilais. Meskipun hasil akhirnya tidak selalu menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan baru yang mampu menjembatani nilai-nilai luhur Pancasila dengan mekanisme pengambilan keputusan nyata atau real dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila numerik hadir sebagai upaya metodologis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Konseptual, aspek formal, esensial, dan potensial. Pertama, aspek formal, yakni Pancasila sebagai norma hukum positif. Aspek formal dari Pancasila terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara. Pada tahap ini, suatu tindakan itu dinilai absah ketika tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku dan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Akan tetapi, kepatuhan formal semata-mata itu tidak menjamin terwujudnya tatanan kehidupan yang adil dan sejahtera. Kedua adalah aspek esensial, yakni sistem nilai, hikmat kebijaksanaan. Aspek esensial dari Pancasila numerik dirumuskan dalam bentuk sistem nilai yang mencerminkan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itu bukan sekedar kecerdasan intelektual, melainkan integrasi antara pengetahuan lahir, empiris ilmiah, dan pengetahuan batin, visi, pengalaman hidup, dan kebijaksanaan moral. Sistem nilai ini memungkinkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dari Pancasila itu bergerak secara operasional dalam pengambilan keputusan kolektif. Adalah aspek potensial, yakni rasa keadilan masyarakat. Aspek potensial dari Pancasila numerik akan tercapai ketika masyarakat merasakan keadilan itu sebagai realitas hidupnya, bukan sekedar janji-janji normatif. Rasa keadilan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan penerapan Pancasila secara utuh. Epistemologi hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itu tidak berkorelasi secara linier dengan tingkat pendidikan formal. Manusia pada dasarnya memiliki dua sumber pengetahuan, yakni pertama pengetahuan lahir yang diperoleh melalui observasi, pendidikan formal, dan pembacaan atas pengalaman orang lain. Yang kedua, sumber pengetahuan kedua adalah pengetahuan batin, yang tumbuh dari perenungan atau refleksi, juga pengalaman hidup, serta daya visi. Maka dari itu, Pancasila numerik menolak penilaian kemampuan seseorang
itu semata-mata berdasarkan pada gelar akademik. Dunia kerja modern menegaskan hal ini melalui pengakuan sertifikasi profesi, ya ini yang menilai kemampuan nyata atau real dalam menyelesaikan tugas-tugas secara bertanggung jawab dan berkualitas tinggi. Pancasila numerik sebagai sistem nilai lintas profesi. Pemahaman dan pengamalan Pancasila tidak boleh dimonopoli oleh disiplin ilmu tertentu, seperti hukum, filsafat, atau sejarah misalnya. Justru Pancasila akan lebih efektif ketika diinternalisasi oleh para pelaku lapangan gitu, praktisi gitu, seperti dokter, insinyur, pengacara, pengusaha, petani, hakim, pejabat publik, dan pemimpin gitu. Hal ini karena keputusan dan tindakan mereka lah gitu, para praktisi atau pelaku lapangan yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, lingkungan, dan masa depan bangsa. Sistem nilai Pancasila numerik, yakni bobot faktor nilai. Struktur bobot faktor nilai. Pancasila numerik memformulasikan hikmat kebijaksanaan ke dalam 10 faktor nilai, dengan bobot yang berjenjang. Pertama, kejujuran, itu bobotnya kali 10 gitu. Kemudian keterbukaan, bobotnya kali 9, keberlanjutan, bobotnya kali 8, keilmiahan, bobotnya kali 7, persatuan, bobotnya dikalikan 6, keadilan, bobotnya kali 5, pemerataan, bobotnya kali 4, efektivitas, bobotnya kali 3, efisiensi, bobotnya kali 2, dan keabsahan, bobotnya kali 1. Ketentuan atau penetapan bobot secara berjenjang, ini tentu ada maknanya gitu. Dimana yang pertama adalah kejujuran. Itu menjadi syarat mutlak, syarat utama bagi siapa saja yang ingin melakukan kegiatan, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam berbagai kegiatan-kegiatan profesi. Nah, kemudian diikuti oleh keterbukaan, dan juga keberlanjutan, karena apapun usaha itu atau kegiatan perlu yang sustainable gitu. Kemudian diikuti faktor keilmiahan, kemudian persatuan, keadilan, pemerataan, efektivitas, efisiensi, dan keabsahan. Nah, ini faktor-faktor atau bobot yang berjenjang ini nantinya setiap faktor akan diuraikan dalam kriteria operasional, yang dinilai pada skala 0 sampai 10 gitu. Kemudian dikalikan dengan bobot faktornya. Nah, nilai total dinyatakan dalam persentase dengan nilai maksimum 100 sebagai kategori yang paling layak. Nah, ini nanti ada contohnya. Nah, untuk menjaga kecepatan dan ketajaman penilaian, jumlah kriteria dalam setiap faktor itu dibatasi maksimum 5 prioritas utama. Nanti ada contohnya. Prinsip ini mencegah terjadinya bias dan kerumitan yang tidak produktif dalam proses musyawarah, katakan seperti itu. Kriteria untuk setiap faktor nilai. Kita lihat tabel berikut, ada nomor, kemudian kriteria, kemudian kolom ketiga adalah keterangan. Nah, ini untuk faktor yang pertama, faktor kejujuran, ini dikalikan 10 ya. Nah, kita lihat kriteria sebagai contoh di sini, integritas kejujuran. Ini menyampaikan fakta integritas atas karya sendiri,
menyelesaikan tugas sampai selesai sesuai aturan, ya, tidak melakukan kolusi, ya, tidak berkooptasi dengan pejabat atau penilai gitu. Nah, kemudian kriteria kedua, kebenaran dalam penyajian data. Ya, di dalam fakta integritas itu dinyatakan untuk tidak menyajikan data palsu, ya. Juga tidak mendaku, ya, atau mengklaim data pihak lain, ya. Dan tentu saja tidak memanipulasi laporan. Kriteria ketiga dari faktor kejujuran adalah berkesatria, ya, sifat kesatria, menjunjung tinggi sifat kesatria, ya, yakni menyelesaikan tugas yang diembankan kepada pribadi maupun juga pada badan hukum yang digunakan atau didaftarkan, ya, dengan tidak menyuruh atau mewakilkan pihak lain gitu, karena hakikat tanggung jawab ada pada pribadi. Nah, kemudian kriteria keempat adalah bersih, ya, yakni tidak curang, ya, tidak iri atau dengki, ya, tidak melakukan fitnah, ya, tidak ingkar, ya, tidak berkhianat, ya, juga tidak melakukan sabotase serta tidak mengganggu proses. Kriteria kelima dari faktor kejujuran, ya, adalah wajar atau kewajaran, yakni tidak mengalami penyimpangan yang jauh dari kewajaran gitu, di mana penyimpangan tersebut tidak dapat ditunjukkan alasannya, ya, yang mempunyai nilai atau yang bernilai kebenaran. Faktor keterbukaan, ya. Kriteria, ya. 1. Keterbukaan akses informasi, yakni kemudahan masyarakat, ya, yang memenuhi syarat, ya, dalam hal topik yang dibahas, ya, terutama dalam kepesertaan berkompetisi secara sehat. Kemudian keterbukaan persyaratan, ya, persyaratan, ya, kepesertaan seluas mungkin adalah bagi pihak yang berkemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang dibahas. Kemudian keterbukaan proses, di mana proses seleksi maupun tata laksana penanganan pekerjaan atau tugas dapat diketahui oleh para calon peserta, ya, katakanlah peserta tender atau anggota, ya, agar persiapan dari masing-masing mereka itu seoptimal mungkin. Kriteria keempat adalah keterbukaan kepesertaan, di mana semua pihak yang ikut terlibat atau memenuhi syarat, ya, ikut katakanlah tender itu dapat menyaksikan performa masing-masing peserta yang berkompetisi gitu, ya. Sehingga ini menjadikan saling terbuka untuk mengetahui proposal yang dibawa oleh masing-masing pihak. Kemudian kriteria berikutnya atau kelima adalah keterbukaan penilaian, ya, di mana sistem penilaian itu dapat diketahui oleh semua calon peserta tender, katakan seperti itu, dengan akses perolehan informasi atau pemahaman yang sama. Faktor keberlanjutan. Kriteria pertama, kesesuaian dengan masa depan. Entitas yang dipilih sejauh mungkin akan sesuai dengan adanya setiap perkembangan yang sifatnya standar gitu, ya. Nah, juga rencana master plan atau keadaan yang diharapkan di masa mendatang gitu. Kriteria kedua, ketahanan entitas, yakni umur kerja entitas harus sepanjang mungkin, ya, untuk tidak mengganggu kinerja penggunaan, ya, atau penggunaan dalam konteks berhasil guna. Kriteria ketiga adalah kemudahan dalam perawatan. Nah, upaya-upaya perawatan itu harus semudah atau sesederhana mungkin, ya, dalam tata laksananya, ya, agar
sifatnya tidak terlalu lama gitu dalam jeda waktu produktifnya gitu. Nah, selanjutnya adalah keamanan entitas ya, di mana entitas tidak mudah untuk gagal ya, untuk mengalami kegagalan yang bukan atau tidak disebabkan oleh faktor di dalam diri entitas itu sendiri gitu. Nah, kemudian entitas juga harus seminimal mungkin ya, meminimalisasi gitu faktor gangguan ya, kesehatan ya, juga ancaman terhadap keselamatan atau juga gangguan terhadap kinerja. Gitu. Kriteria kelima dari faktor keberlanjutan adalah implikasi harmoni antar entitas. Nah, sebagai bagian dari sistem ya, yang saling terkait, entitas itu sejauh mungkin memiliki tingkat kepaduan gitu ya, atau padu padan dengan entitas lain gitu, agar daya guna seluruh sistem itu dapat dicapai semaksimal mungkin atau setinggi mungkin. Faktor selanjutnya adalah keilmiahan gitu ya, dimana kriteria yang ada adalah pertama pemahaman masalah, adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa peserta itu memiliki pemahaman yang terbaik ya pada permasalahan atau hal yang dibahas. Kemudian kriteria kedua, pemahaman bahasa data. Ya. Nah, di dalam manajemen tata laksana pekerjaan, bahasa tidak hanya sifatnya itu verbal atau fungsi verbal gitu. Namun acap kali berupa data sinyal atau bahasa isyarat yang lain ya, misalnya gambar gitu, data elektronik ya, data statistik dan seterusnya gitu. Nah, peserta yang terbaik adalah yang paling baik dalam bertukar informasi tentang data ini. Yang ketiga dari faktor keilmiahan adalah kecukupan kemampuan. Ya, peserta atau entitas yang terpilih adalah yang paling mampu dalam menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan, atau urusan yang diembannya itu. Kemampuan dalam hal ini bisa saja berupa kemampuan diri maupun termasuk atau beserta kelengkapan kerja yang secara simultan itu, mempunyai kinerja yang terbaik. Nah, kriteria keempat adalah ketaatan alur proses, yakni ya, di mana sejauh mana peserta atau entitas tersebut ya taat dengan perjalanan ya, dan tata kelola dalam penanganan suatu proses pekerjaan, tugas ataupun urusan yang ditetapkan atau disepakati. Kriteria kelima atau terakhir dari faktor keilmiahan adalah alternatif solusi. Nah, ini sebagai wujud dari kesempurnaan pemahaman ya, dari peserta atau entitas yang akan dipilih itu mempunyai kemampuan sebaik-baiknya itu dalam memberikan alternatif solusi ya, atau metode untuk pelaksanaan sebuah proses secara lebih baik ya. Artinya berkembang dari gagasan semula gitu. Ya. Atau ya, peserta dalam hal ini peserta atau entitas itu sejauh mungkin mampu bekerja dengan keadaan yang ada gitu ya. Nah, namun mendapatkan hasil yang sama atau bahkan lebih baik dari yang digagas semula ya. Sehingga dalam hal ini ada solusi-solusi alternatif ya yang setidaknya sama atau lebih baik dari gagasan semula. Faktor persatuan. Kriteria pertama adalah menjaga keutuhan negara atau bangsa ya. Pilihan sejauh mungkin dalam menjaga keutuhan negara ya, untuk menghindari ya, seperti terjadinya disintegrasi bangsa, ya, kekalahan hukum terhadap kekuatan asing, ya, kehilangan kekuasaan atas tanah atau wilayah, ya,
kehilangan potensi sumber daya alam negara dan seterusnya gitu. Kemudian kriteria kedua adalah menjaga ketahanan negara. Ya, ini pilihan sejauh mungkin menjaga ketahanan negara dalam rangka menjamin kesehatan, ya, keamanan, dan keselamatan rakyat, ya, tatanan kehidupan masyarakat, keanekaragaman hayati, ya, juga daya dukung tanah dan air gitu, ya. Termasuk juga keekonomian hasil alam, ya, atau hasil bumi dan seterusnya. Kriteria ketiga dari faktor persatuan adalah mencapai kemandirian bangsa. Yang dimaksud di sini adalah pilihan sejauh mungkin, ya, itu yang dapat menggairahkan komponen bangsa, ya, untuk senantiasa mampu mencukupi semua kebutuhan, ya, mengurangi ketergantungan impor, ya, juga kemampuan meningkatkan produktivitas ekspor dan seterusnya. Nah, kriteria keempat, ya, adalah peningkatan kemampuan bangsa, yakni pilihan sejauh mungkin, ya, untuk meningkatkan daya saing dan prestasi kerja komponen bangsa. Kriteria terakhir atau kelima dari faktor persatuan adalah pemilihan kepesertaan, atau keterwakilan itu sifatnya tidak diskriminatif, ya. Juga tidak mengarahkan untuk mengurangi jumlah peserta, misalkan dalam tender gitu, ya. Tidak membatasi dalih asosiasi, ya, organisasi profesi, atau juga tingkat-tingkat kemampuan, ya, dengan penilaian yang semu, dan lain sebagainya. Adalah faktor efektivitas, di mana kriteria yang ada adalah satu, kecepatan penyelesaian masalah, yakni bagaimana entitas yang terpilih itu secepat mungkin dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama. Kemudian kriteria kedua adalah tingkat kesesuaian solusi, yakni bagaimana solusi yang ditawarkan oleh peserta atau yang dimiliki oleh entitas yang terpilih, ya, nantinya merupakan yang paling tepat, ya, dalam upaya menyelesaikan permasalahan bersama yang dibahas. Nah, kemudian berikutnya adalah kerendahan dampak destruksi, ya, yakni bagaimana entitas yang terpilih itu serendah-rendahnya memiliki efek samping yang sifatnya merusak, merugikan, atau menurunkan kualitas lingkungan. Kriteria keempat atau terakhir, ya, di sini memang dibatasi 4, ya, untuk faktor efektivitas. Kriteria keempat atau terakhir adalah bagaimana entitas yang terpilih itu memiliki kemampuan adaptasi yang terbaik, ya, ketika menghadapi perubahan keadaan, kondisi, atau daya dukung lingkungan. Berikutnya adalah faktor efisiensi. Kriterianya ada 4. Yang pertama, biaya investasi terendah. Biaya investasi yang ditawarkan oleh peserta kompetisi atau tender, ya, adalah yang paling menguntungkan komunitas atau negara, ya, yang dalam hal ini mewakili rakyat semesta. Nah, yang ditawarkan adalah yang paling rendah, ya. Tetapi, ya, kerendahan biaya investasi ini diperbandingkan dengan kualitas hasil pekerjaan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, ya, biaya investasi yang rendah ini hanya menjadi salah satu faktor keunggulan, ya, bukan satu-satunya faktor tentu saja. Ya, ingat pepatah Jawa, ya, ono rego ono rupo, yang artinya harga dan kualitas itu berbanding lurus. Selanjutnya, kriteria selanjutnya yang kedua adalah biaya operasional terendah. Nah, pertimbangannya juga harus
perhatikan keunggulan penawaran ya. Nah, entitas yang terpilih nanti adalah yang terendah dalam biaya operasionalnya. Ini utamanya menyangkut ya, pemilihan penggunaan metode yang terkait dengan bahan baku proses ya, katakanlah dalam suatu industri gitu, misalnya gitu. Juga bahan tambahan atau bahan aditif ya, bahan bakar yang merupakan biaya energi dan sebagainya ya, yang nantinya itu dibayarkan setelah investasi tersebut itu diterapkan atau berjalan. Kriteria ketiga dari faktor efisiensi adalah biaya perawatan terendah. Ya. Ini terkait dengan keandalan sebuah entitas ya, misalkan industri ya. Semakin andal komponen yang ada di dalam entitas tersebut, maka biaya perawatannya tentunya akan semakin rendah. Ya. Ini dihitung dan diperbandingkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, kriteria terakhir atau yang keempat adalah pelaksanaan tercepat. Kecepatan pelaksanaan juga penting diperhatikan ya, karena semakin cepat pelaksanaan akan semakin cepat pula ya para stakeholder ya itu dapat memperoleh manfaat dari entitas ya yang diperlukan bersama ini ya. Nah, kecepatan pelaksanaan ya tentunya juga meningkatkan biaya pelaksanaan, maka ini akan diperbandingkan ya dengan performa pada kriteria-kriteria yang lain. Nah, faktor yang paling akhir ya dari sistem nilai adalah faktor keabsahan ya, yang mempunyai juga 4 kriteria. Yang pertama adalah kelengkapan data identitas. Ya. Nah, di mana identitas harus jelas ya. Nah, karena kepesertaan kompetisi atau pemilihan di dalam sistem nilai kepancasilaan ini tidak ada yang kalah ya. Yang ada hanya urutan nilai dari yang tertinggi. Ya. Nah, bila di lain waktu berikutnya pemenang pertama itu mengalami atau menemui kegagalan untuk memenuhi tata kelola atau memenuhi kinerja atau prestasi yang disepakati, maka pemenang kedua itu harus siap meneruskan pekerjaan atau urusan atau tugas. Nah, sedemikian sehingga data identitas itu menjadi penting dari seluruh peserta. Kriteria kedua dari faktor keabsahan dalam sistem nilai adalah kecukupan syarat administrasi. Nah, syarat administrasi ini ya, hubungannya dengan kelengkapan izin ya, yang didasarkan pada pemenuhan aspek formal oleh peserta kompetisi atau peserta pemilihan gitu. Dengan demikian, secara hukum positif atau perundang-undangan, peserta diakui oleh negara untuk memenuhi syarat memegang urusan atau pekerjaan atau tugas yang dipercayakan kepada pemenang seleksi atau pemilihan tersebut. Kriteria ketiga dari faktor keabsahan adalah ya, pemenuhan dokumen teknis. Dokumen teknis yang dipersyaratkan bagi peserta kompetisi atau pemilihan ya, dapat dikumpulkan tepat waktu dan tentunya tepat syarat. Nah, dilanjutkan dengan kriteria terakhir atau keempat dari faktor keabsahan adalah pendaftaran kepesertaan. Ya, ini ada bukti kepesertaan ya, dengan mengikuti pendaftaran yang telah dibuka oleh forum permusyawaratan tersebut. Nah, metodologi penyusunan Pancasila numerik. Pertama adalah tahapan metodologis, ya, berupa penerjemahan sila-sila Pancasila ke dalam kaidah aspek formal. Dilanjutkan dengan formalisasi sistem nilai sebagai aspek esensial melalui faktor dan kriteria berbobot sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi rasa keadilan masyarakat sebagai aspek potensial
melalui kontrol publik. Nah, kemudian metodologi berikutnya adalah fungsi numerik. Sistem numerik berfungsi sebagai alat evaluasi kepatuhan terhadap Pancasila atau terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga sebagai instrumen musyawarah yang sifatnya rasional. Dan ketiga adalah indikator objektif kebijakan apakah bisa dikategorikan sebagai Pancasilais atau tidak Pancasilais. Berikut adalah bagian proses penyusunan Pancasila numerik. Ya, bagian yang paling kiri ya, itu disebutkan bahwa Pancasila itu berkedudukan sebagai ideologi negara, ya. Kemudian sejarah konsensus juga sebagai dasar negara dan sebagai sumber hukum. Nah, kemudian panah dari kiri ke kanan, nah, di situ ada tahap pertama, ya, aspek formal, ini yang kotak biru. Kemudian tahap kedua adalah aspek esensial, ya. Tahap ketiga adalah aspek potensial, ya, sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya. Nah, tahap pertama, ya, ini aspek formal itu terkait dengan norma hukum, di mana outputnya, ya, ini hukum positif perundang-undangan. Nah, kemudian aspek esensial itu terkait dengan hikmat kebijaksanaan, ya, di mana outputnya adalah permusyawaratan, ya, pemilihan wakil, dan solusi masalah. Ya. Yang kemudian dilanjutkan dengan aspek potensial, ya, ini terkait dengan rasa keadilan masyarakat, di mana outputnya adalah identitas, ya, nasionalisme, dan kontrol publik. Kalau kita melihat kepada segi 4 ketupat yang berwarna oranye, kita lihat pertama adalah tadi dari Pancasila, kemudian sila, ya, sila-silanya. Nah, selanjutnya menuju ke aspek formal dan diteruskan ke kaidah numerik, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Juga melewati aspek esensial menuju ke faktor dan kriteria numerik, ya, tadi sudah dijelaskan, dan kemudian menuju ke aspek potensial sehingga pada akhirnya mencapai pada buku saku software. Buku saku software ini terkait disebutkan tadi terkait dengan kontrol publik gitu. Nah, ini jelasnya adalah bahwa untuk memperluas akses dan kontrol publik, Pancasila numerik diarahkan menjadi perangkat lunak, ya, berbentuk buku saku digital gitu, ya, yang dapat diakses melalui komputer ataupun juga telepon pintar gitu. Nah, dengan demikian, rakyat sebagai unsur pembentuk NKRI itu dapat secara aktif menilai kebijakan negara, ya, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kita masuk pada contoh, ya. Kita tadi sudah mempelajari metodologi, ya, dengan beberapa detailnya termasuk kaidah dan faktor serta kriteria dalam sistem nilai. Ini contoh nih. Yang pertama adalah aplikasi sistem nilai pada pemilihan pemenang tender proyek infrastruktur publik, ya. Nah, dalam hal ini Pemda atau pemerintah daerah, ya, sebagai contoh ini akan memilih, ya, penyedia pembangunan jembatan, ya, dengan 3 peserta. Nah, ya, ini peserta A, peserta B, dan peserta C gitu. Nah, aspek formal, ya, dalam bentuk urusan administrasi dan hukum itu ketiga peserta sudah lolos semua. Maka penilaian, ya, akan masuk ke aspek esensial, ya, ini sistem nilai Pancasila numerik. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, ya, bobot faktor yang digunakan, ya, ini ada 10, ya, yang dimulai dari kejujuran, dilanjutkan dengan keterbukaan, keberlanjutan, keilmuan, persatuan, keadilan, pemerataan, efektivitas, efisiensi, dan keabsahan. Yang tadi sudah dilihat dari faktor-faktor ini sudah dilihat
kriteria-kriterianya, yang kebanyakan berjumlah 5, tapi ada juga yang 4. Ini hasil ya dari ketiga peserta, ya, peserta A, peserta B, dan peserta C, di mana masing-masing itu dilakukan penilaian ya melalui kriteria-kriteria dari faktor gitu ya, yang tadi disebutkan mulai dari kejujuran, keterbukaan hingga keabsahan gitu. Nah ini pada peserta A kita lihat nilainya ya, yang dimana hasil merupakan perkalian antara nilai dengan bobot ya. Nah, ini akan didapatkan pada akhirnya totalnya adalah 394. Hal yang sama pada peserta B, di mana hasil akhirnya adalah nilainya itu 417. Sedangkan peserta C hasil akhirnya totalnya adalah 327. Ini artinya peserta dengan nilai tertinggi adalah yang B ya, yang total nilainya adalah 417. Ya. Nah ini terbukti peserta B adalah yang paling Pancasilais. Ya. Nah dalam konteks contoh ini, ya ini kemenangan peserta B ini tidak berarti bukan yang termurah ya, bukan yang tercepat, tetapi yang paling adil, yang paling ilmiah, dan paling berkelanjutan. Ya. Keputusannya rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa dikatakan inilah contoh konkret ya, ketika suatu Pemda atau Pemda itu melakukan katakanlah penyaringan ya, sebagaimana contoh di atas, istilahnya ya tidak membeli kucing dalam karung. Sekali lagi ya, dengan metodologi ini, Pancasila numerik dengan sistem nilai, Pemda secara fair akan memutuskan pesertanya adalah B ya, dalam hal untuk penyedia pembangunan jembatan gitu. Nah ini karena terbukti bahwa B dengan nilai yang tertinggi yaitu 417, nah ini dianggap paling Pancasilais. Ya. Inilah pentingnya ya hakikat pengukuran dengan Pancasila numerik ya, dalam hal ini adalah melalui sistem nilai. Contoh kedua adalah pemilihan atau seleksi pejabat publik ya, dalam hal ini misalkan kepala dinas gitu. Nah ini ada tiga kandidat gitu. Ini sama gitu, diukur dengan kriteria mulai dari kejujuran, keterbukaan, ya keabsahan gitu. Ya, dari ketiga peserta, setelah dilakukan penilaian melalui kriteria dari faktor gitu. Nah ini terlihat bahwa peserta pertama nilainya adalah 346. Kemudian peserta kedua nilainya adalah 426 dan peserta ketiga nilainya 365. Maka hasil akhir ya seleksi pemilihan kepala dinas itu jatuh pada calon B gitu. Ya, peserta calon B yang total nilainya tertinggi yaitu 426. Maka keputusannya ialah yang ditetapkan menjadi kepala dinas. Sedangkan peserta dengan nilai yang di bawahnya itu keputusannya adalah sebagai cadangan. Nah, kemudian peserta ketiga, calon ketiga dengan nilai yang terendah itu tidak direkomendasikan. Ini contoh ketiga dari Pancasila numerik ya, melalui sistem nilai. Ini adalah penentuan kebijakan publik ya. Lokasi kawasan industri ya, penetapan lokasi kawasan industri. Nah ini sama gitu, melalui kriteria yang
yang sudah ditetapkan, ya, mulai dari kejujuran hingga keabsahan, itu dari 3 calon lokasi itu akhirnya akan mempunyai nilai gitu, ya, dimana katakanlah calon lokasi pertama itu nilainya hasilnya adalah 323, kemudian calon lokasi kedua nilainya 429, nah, kemudian calon lokasi ketiga nilainya 350. Maka yang dipilih dalam ini adalah lokasi B karena nilainya tertinggi, ya, ini 429. Ini diputuskan bahwa itulah lokasi yang dipilih gitu. Sedangkan lokasi yang C itu sebagai alternatif. Kemudian lokasi A karena nilainya terendah itu tidak direkomendasikan. Selama ini, Pancasila itu lebih banyak dipahami sebagai dasar filosofi dan normatif negara atau bangsa gitu, yang terartikulasikan melalui sila-sila dan produk-produk peraturan perundang-undangan. Namun, pendekatan yang filosofis dan normatif tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan praksis, ya, kebutuhan real dalam hal pengambilan keputusan publik yang adil, rasional, dan juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nah, dengan penawaran kerangka Pancasila numerik sebagai sistem nilai yang sifatnya terukur, ya, ini artinya menerjemahkan sila-sila Pancasila ke dalam aspek formal, aspek esensial, dan aspek potensial, sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya gitu. Dengan menjadikan hikmat kebijaksanaan sebagai fondasi epistemik, maka Pancasila numerik itu diformulasikan dalam faktor-faktor nilai yang berbobot, ya, yang memungkinkan terbentuknya atau munculnya proses musyawarah, ya, seleksi kebijakan dan pemilihan keputusan strategis itu dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan sistem nilai dalam Pancasila numerik ini tidak hanya meneguhkan bahwa Pancasila itu benar-benar sebagai dasar negara dan sumber hukum, melainkan juga mengoperasionalkannya gitu, ya, memanifestasikannya, ya, sebagai instrumen yang sifatnya terukur atau tangible, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.